Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Genbi dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di acara Talkshow Genbi Go to DLH dengan saya Azam Rasojo Kadar sebagai moderator Talkshow yang pada pagi hari ini akan memandu jalannya Talkshow. Dan tak lupa juga di sini kami menghadirkan narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Bapak Insinyur Junaidi MT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam acara talkshow kali ini kita akan mengangkat isu tentang pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Yang kita tahu bahwasanya pengelolaan sampah semakin tahun lambat laun semakin meningkat dan semakin sulit pula untuk dilakukan solusi, untuk menemukan solusi bagaimana cara mengatasi pengelolaan sampah yang efektif. Kita tahu bahwasanya Kabupaten Banyumas pun juga telah andil dalam membuat sebuah kebijakan, baik berupa instrumen-instrumen fasilitas maupun dalam membuat regulasi untuk pengelolaan sampah. Dan patut diacungi jempol juga Kabupaten Banyumas telah meraih 5 kali penghargaan Adipura, yaitu penghargaan kota terbersih di Indonesia pada khususnya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita saja mulai talkshow pada pagi hari ini, yaitu dengan isu pengelolaan sampah. Baik Bapak, Bapak Junaidi, panggilannya Pak Sinten Pak? Pak Jun. Baik Pak Jun, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, ini teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Ini Pak, bagaimana ini di era pandemi seperti ini, masih aman dalam ngantor istilahnya? Jadi Banyumas sampai hari ini posisinya di level 2 ya. Sehingga teman-teman adik-adik semuanya dari GNBI tidak boleh abai dan lalai terkait dengan prokes kayak gitu. Karena kunci utama pencegahan Covid ini adalah di prokes. Ya, protokol kesehatan yaitu menggunakan masker ya. Jadi kuncinya adalah masker. Masyarakat sudah mulai abai, beberapa kegiatan sudah pada mulai lepas masker. Oke, sehingga himbauan dari pemerintah ya mau tidak mau seluruh kegiatan tetap menggunakan masker karena masyarakat yang terpapar Covid dari hari ke hari semakin naik kayak begitu. Walaupun memang gejala yang ada varian Omikron ini memang berbeda dengan varian Delta kayak gitu. Banyak yang terpapar tetapi kondisi rumah sakit yaitu bornya masih rendah kayak gitu. Karena sekarang itu himbauan dari pemerintah kalau memang gejalanya ringan tidak perlu harus opnam di rumah sakit kayak begitu. Bisa ditangani sendiri ya Pak? Iya, jadi nanti modelnya adalah isolasi mandiri di rumah-rumah. Iya. Baik, kita lanjut lagi. Terima kasih Pak. Mungkin jikalau boleh saya flashback sebentar Pak mengenai pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Dulu di tahun 2018 itu Kabupaten Banyumas pernah ada demo besar-besaran terutama mengenai pengelolaan sampah yang ada di TPA Kaliori. Masyarakat itu merasa terganggu dengan hadirnya TPA Kaliori tersebut. Itu bagaimana Pak terkait peristiwa itu dan solusi dari Kabupaten Banyumas itu seperti apa? Terima kasih ya. Jadi pemerintah Banyumas pada tahun 2018 selama 6 bulan itu mengalami darurat sampah. TPA kita ada 3, Gunung Tugel, Kaliori maupun Tipar, semuanya ditutup oleh warga. Sehingga sampah tidak bisa dibuang ke TPA. Karena pengolahan sampah saat itu masih menggunakan paradigma yang lama. Jadi sampah dari masyarakat diangkut dengan menggunakan dump truck dibawa ke TPA untuk ditimbun, kemudian ditutup dengan tanah kayak begitu ya. Ternyata karena TPA yang ada di Kaliori itu kondisinya rawan terhadap longsor sehingga sampah yang ada di sana mengalami peristiwa sliding sehingga kolam lindi yang ada di bawah tertimbun oleh timbunan sampah dan lindinya menyebabkan mencemari sawah yang ada di sekitarnya sehingga masyarakat merasa keberatan
dan menuntut agar TPA segera untuk ditutup saat itu juga kayak gitu ya. Sehingga mau tidak mau pemerintah daerah harus mengubah strategi. Yang dulunya sampah diangkut kemudian ditimbun di TPA, strategi yang dimulai dilaksanakan di awal tahun 2019 yaitu dengan dibangunnya hanggar. Jadi seperti ini ya yang ada di Kedung Randu. Saat itu hanggar yang dibangun ada 5, Kedung Randu, Sumpyuh, Wangon, Karangcegak, kemudian Aji Barang. Ini setiap hanggar mewakili 5 kecamatan, kayak begitu ya. Itu adalah strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas saat itu, ya, sehingga sampah-sampah yang ada sudah tidak ada tempat pembuangan lagi di TPA, harus dilakukan proses yang ada di hanggar. Ya, nah, oke. Nah, hanggar-hanggar yang ada itu sudah dilengkapi dengan beberapa mesin, ya. Ada mesin pemilah, ada mesin konveyor, kemudian ada mesin pencacah dan lain sebagainya. Nah, saat itu pengurangan sampah yang ada dari sebelum mempunyai hanggar atau saat masih dibuang di TPA itu satu hari itu 140 dump truk setiap hari sampah dari masyarakat yang dibawa ke TPA. Cukup banyak ya Pak. Sekali, Nggih. makanya itu jadi karena tidak bisa dibuang akhirnya sampah tercacar atau berserakan di mana-mana dan masyarakat komplain kayak begitu ya. Nah sehingga dengan perkembangannya waktu ya di tahun 2019 ada 5, kemudian di 2020 kita membangun yang ada di kota itu kurang lebih sekitar ada 11. Ya, dan di 2020 dan sampai hari ini hanggar yang ada di kita yang kita miliki ada sekitar 25 unit. Semua hanggar yang ada itu dikelola oleh KSM, kelompok swadaya masyarakat, ya. Yang setiap hanggar itu anggotanya kurang lebih sekitar 25 orang. Itu, ya. Dengan perkembangannya waktu kayak gitu, peralatan-peralatan yang ada kita perbaiki, kita lengkapi. Alhamdulillah sampai hari ini sampah yang masih dibuang dari 140 sekarang tinggal 22 dump truck setiap hari yang dibuang ke TPA Cunil. Itu TPA Cunil itu adalah TPA sementara. Ya, karena TPA yang kita bangun, kita punya TPA BLE itu belum selesai. Kayak gitu ya. Sehingga kita mempunyai paradigma yang baru pengolahan sampah, jadi tidak sampah diangkut kemudian dibuang, tetapi sampah dari rumah tangga sudah dipilah, kemudian dibawa ke hanggar, kemudian dilaksanakan pemilahan oleh teman-teman dari KSM, residunya dibakar dengan pirolisis, kayak begitu, ya. Jadi itu semuanya sudah habis, ya. Jadi semuanya sampah yang ada itu bisa berubah menjadi uang, mulai dari sampah organik, sampah anorganiknya maupun sampah yang lain. Jadi seperti itu. Ya, jadi memang ada perubahan paradigma pengolahan sampah yang ada di Banyumas yang dulunya dari masyarakat diangkut, ditimbun di TPA berubah menjadi masyarakat memilah sampahnya, kemudian diangkut di TPA dipilih kayak begitu. Nah, disitulah sampah diselesaikan. Memang ini belum bisa belum ideal, belum semuanya bisa habis terpilah karena keterbatasan mesin-mesin yang ada. Jadi kita masih mempunyai sisa yang namanya middle. Middle itu campuran antara sampah organik sama sampah anorganik. Itu yang dibuang ke Cunil yang sebanyak 22 itu. Kalau yang lainnya sudah selesai. Begitu, Mas. Baik Pak, berdasarkan dari demo tersebut, akhirnya Kabupaten Banyumas membuat yang namanya TPST berbasis sistem hanggar gitu Pak. Betul. Baik Pak, mungkin bisa Bapak jelaskan mengenai bagaimana mekanisme TPST berbasis sistem hanggar tersebut, mungkin dari proses awalnya, sembari setelah itu retribusi, setelah itu bagaimana pengelolaan dana yang ada di TPST tersebut. Jadi setelah pemerintah Banyumas mengalami kesulitan karena tidak punya TPA, strategi yang dilakukan adalah dengan membangun sistem hanggar. Ya, hanggar ini dikelola oleh KSM. Ya, KSM itu kelompok swadaya masyarakat. Saat pertama kali mencari
KSM, orang yang mau mengelola sampah, sulitnya luar biasa. Kayak begitu. Karena sampah itu dipandang sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak berguna, kayak begitu, dan sesuatu yang bau dan lain sebagainya. Ya. Oke. Jadi pertama kali kita membangun hanggar, itu semuanya kita subsidi. 3 bulan pertama hanggar dibangun atau berdiri, itu biaya operasionalnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Gajinya pegawai 25 orang itu dibayar oleh Pemda, kemudian operasionalnya juga ditanggung oleh Pemda. Nah, setelah mereka berdiri selama 3 bulan, mereka mencari pelanggan, mencari orang yang mau dilayani sampahnya, kayak begitu. Karena sudah tidak ada yang bisa ngangkut lagi. Kalau dulu semua urusan sampah dilaksanakan oleh DLH, yang ngambil dari rumah-rumah itu dilaksanakan oleh DLH. Begitu TPA ditutup dengan sistem yang baru, dengan sistem hanggar, yang ngambil sampah dari rumah tangga itu adalah teman-teman dari KSM. Seperti itu ya. KSM dibentuk atas usulan dari kepala desa atau lurah. Kemudian disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kayak gitu ya. Nah, mereka bisa hidup dari mana KSM itu? Yang pertama dari iuran sampah. Ya, masyarakat yang dilayani sampahnya mereka membayar iuran. Besarnya iuran tergantung dari kesepakatan. Sehingga iuran itu besarnya berbeda-beda. Ada yang satu kelurahan mungkin iurannya sudah 20.000. Ada yang sudah 30.000 dan ada yang masih 15.000. Jadi tergantung dari kesepakatan. Ya, dari iuran itulah mereka bisa membayar karyawan. Selain itu juga mereka dari jualan rongsok. Rongsok itu hasil sampah yang dari masyarakat itu dipilah, dihanggar, itu nanti menghasilkan rongsok. Plastik misalnya, ya, botol misalnya, ya, terus kemudian apalagi, ya, semuanya bisa diuangkan. Yang penting terpilah. Makanya di hanggar itu ada namanya bell conveyor. Bell conveyor itu ban yang berjalan sampah di situ, disitulah dilaksanakan pemilahan, diambili sesuai dengan jenisnya itu. Jadi misalnya kalau plastik kresek, itu terkumpul ya tidak tercampur dengan yang lain, jadi plastik kresek sekilo itu harganya 1.500. Cukup banyak. Terus misalnya kertas itu bisa 3.500 per kilonya. Yang menjadikan sampah itu tidak punya nilai, manakala sampah organik itu tercampur dengan anorganik. Gitu. Ya, makanya itu harus terjadi proses pemilahan. Itu, ya. Ya. Nah, teman-teman KSM bisa jualan rongsok itu Pak Wahid itu di sini itu bisa sampai 20 juta setiap bulan. Okay. Memasukkan yang lumayan. Iya, terus nanti ditambah lagi dari iuran warga. KSM sini itu melayani kurang lebih sekitar 2.500 kepala keluarga yang dilayani oleh mereka. Gitu, ya. Kalau dikalikan misalnya rata-rata misalnya 20.000 sudah 50 juta. Ditambah tadi jualan rongsoknya. Terus nanti ditambah lagi jualan pupuk komposnya. Karena yang organik kan bisa dibikin kompos seperti itu, ada open windrow, ya. Nah, nanti ditimbun, diayak, nanti DLH membeli kompos itu. Konteksnya DLH membeli komposnya KSM, ini adalah sebetulnya bentuk dari insentif pemerintah kepada KSM, kayak begitu, ya. Iya. Jadi insentif mau kita kasih uang lah. Kalau yang KSM yang mau mengolah komposnya kita kasih uang, janjinya seperti itu. Tapi bentuknya KSM harus menyerahkan kompos kepada DLH. Dan nanti DLH kompos yang ada kita bagikan secara cuma-cuma kepada kelompok tani. Tahun kemarin kita berhasil mengumpulkan kompos sekitar 200 ton. Yang itu kita bagi secara cuma-cuma kepada kelompok tani. Karena pupuk sekarang kan sudah sulit, ya, harganya mahal. Makanya pemerintah daerah memberikan kompos ini kepada kelompok tani. Selain itu mereka juga bisa jualan maggot, ya, karena sampah organik itu kita punya mesin di dalam, ya, yang satu mesin itu menghasilkan bubur sampah. Bubur sampah itu sampah yang masuk yang organik itu berubah menjadi bubur sampah. Bubur sampah ini bisa dijadikan
pakan maggot atau kompos tadi. Dan nanti dari maggotnya dijual 1 kilo 6.000. Di sini panennya rata-rata kurang lebih sehari 50 kilo. 50 kalikan 5.000. Berarti 250.000 sedino. Ya, kalau kalikan sebulan tinggal dikalikan, kalau kalikan setahun tinggal dikalikan. Itu adalah pendapatan teman-teman KSM. Kayak begitu. Ya. Nah, sehingga sampai hari ini dari 25 KSM yang berdiri di Banyumas, semuanya bisa berdiri, semuanya bisa hidup, semuanya bisa membiayai proses pengolahan sampah yang ada di masing-masing hanggar. Kayak begitu. Ya, jadi pemerintah daerah sifatnya hanya memberikan regulasi, memfasilitasi, memverifikasi, dan mensupervisi terhadap adanya hanggar-hanggar yang ada. Jadi seperti itu. Oke Pak, terlalu ini ya, apa namanya, memberikan keuntungan lebih. Seperti jargon sampah jadi uang, pripun itu Pak? Ya, sumpah beruang, sulap sampah berubah uang. Sumpah beruang, Ya, sumpah beruang. sulap sampah berubah uang. Memang betul, dari sampah kita bisa berbisnis. Oh, Pak Wakil itu udah top ini. Jadi pendapatannya KSM ini sudah hampir sekitar 70 juta setiap bulan. Ya, memang di Banyumas tidak ada retribusi sampah. Pemerintah daerah tidak menarik retribusi sampah. Retribusi itu artinya jasa yang diberikan kepada masyarakat. Kami sudah tidak memberikan jasa. Yang memberikan jasa adalah teman-teman KSM. Makanya iuran sampah itu langsung diberikan kepada KSM. Kalau dulu pada zaman kita masih punya TPA, kita ambil sampahnya dari rumah ke rumah. Sehingga masyarakat membayar retribusi kepada pemerintah daerah. Ya. Nah, dengan adanya tidak punya TPA, dengan adanya sistem hanggar, yang mengambil adalah teman-teman dari KSM. Makanya anggotanya KSM itu cukup banyak. Jadi gerobaknya mungkin Pak Wakil ini ada 15 orang. Iya, untuk ngambil pelanggan-pelanggan yang jumlahnya sampai 2.500 itu. Kan cukup banyak sekali. Iya. Ya, jadi kira-kira sistem pengelolaan sampah yang ada di KSM seperti itu, ya. Jadi nanti sampah dari gerobak yang dari masyarakat itu kemudian dimasukkan di konveyor, tinggal dipilah, ya. Nah, setelah dipilah, residunya dibakar, ya. Kita punya mesin pembakar sampah. Jadi sampah itu secara aturan tidak boleh dibakar, ya. Tetapi dengan teknologi yang memang direkomendasi oleh KLHK, insinerator namanya, atau pirolisis, ya itu boleh. Karena pembakaran yang ada itu suhunya mencapai 800 derajat Celcius. Yang dikhawatirkan apa sampah dibakar? Adalah furan sama dioksin. Ya, furan sama dioksin di atas 800 derajat itu sudah terurai hilang. Makanya pembakaran kita itu harus lebih dari 800 derajat. Pirolisis yang kita punya itu sudah mendapat lisensi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu, ya. Jadi secara sistem pengolahan sampah di Banyumas ini sudah on the track, sudah benar, ya. Tinggal memang pelaksanaannya masih memang butuh dukungan, masih butuh pembinaan, masih butuh sosialisasi kepada masyarakat agar mempunyai visi misi yang sama. Kayak gitu. Baik, sangat menarik ya Pak terkait sistem hanggar yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya. Nah, begini Pak, kemarin juga dari kami Genbi itu telah meriset terkait TPST yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya, itu ada beberapa istilah Pak dari TPST, hanggar dengan PDU. Sebenarnya pada dasarnya perbedaan ketiga itu nopo Pak? Yeah, jadi gini, saya begitu datang di daerah itu bingung. Ini kok ada hanggar, pesawatnya mana? Saya pikir hanggar itu adalah tempat untuk ada pesawatnya, gitu. Ternyata hanggar itu bukan seperti itu, ya. Hanggar di sini kok sampah, gitu. Ternyata memang hanggar untuk mengolah sampah. Jadi bedanya hanggar, PDU sama TPST itu hanya istilah saja. Mekanisme sistem kerja yang ada sama dan hanya ukuran. Kalau ini namanya hanggar karena ukurannya besar. Kalau yang di tempat yang lain di kota-kota itu PDU, pusat daur ulang, karena ukurannya kecil, begitu, ya.
Kalau hanggar kurang lebih luasannya 1.100 sampai 1.200 per unit. Tapi kalau PDU kurang lebih sekitar 500 sampai 600. Sistem kerjanya sama, peralatan yang kita berikan juga sama, kayak gitu, ya. Jadi semua aset yang ada di KSM itu adalah menjadi asetnya pemerintah daerah. KSM sifatnya hanya mengelola, ya. Jadi izin pengelolaan itu kita serahkan kepada KSM. Tetapi secara kepemilikan aset masih menjadi punyanya pemerintah daerah, kayak gitu. Jadi masing-masing hanggar itu ada TOSA. TOSA-nya kurang lebih 5 sampai 7. TOSA itu kendaraan roda 3 yang digunakan untuk mengangkut sampah. Terus kemudian dump truk-nya itu kurang lebih sekitar ada 2. Kemudian ada mesin pilah, ada mesin cacah, kemudian ada konveyor, ada mesin press. Hampir semuanya hanggar atau PDU atau TPST semuanya kita fasilitasi peralatan yang sama. Masalahnya yang ada tinggal teman-teman di KSM itu bisa menjalankan SOP yang ada terkait dengan pengelolaan sampah atau tidak. Itu kuncinya ada di ketua KSM. Memang memilih ketua KSM itu harus mempunyai visi ke depan, harus visioner, sehingga bisa mensejahterakan anggotanya. Semakin banyak jenis usaha yang bisa dilakukan oleh KSM, berarti semakin makmur anggotanya, semakin tinggi gajinya, itu sudah otomatis. Kayak gitu. Tapi kalau tidak, ya mereka asal lah. Wis pokoknya yang penting kayak gini pelaku kayak begitu, ya. Ada yang kayak begitu. Tapi di Banyumas ini lebih banyak yang sudah mempunyai visi yang bagus terkait dengan pengelolaan sampah kayak begitu. Ya sama lah ya dengan kita atau mahasiswa gitu kan ada yang lelet, ada yang sudah berjalan dengan kenceng, sudah on the track. Juga sama, teman KSM juga begitu. Sehingga tugas kami harus selalu memberikan motivasi, mendorong agar mereka bisa bekerja dengan baik, bisa mengurangi sampah semaksimal mungkin, karena kuncinya kan harus di pemilahan. Ya. Jadi kalau sampah itu dipilah sudah habis, semua sampah punya nilai, punya uang, itu, ya. Berarti sebetulnya sudah tidak ada masalah, itu. Cuma yang masih ada punya masalah itu harus kita lakukan pendekatan, harus kita fasilitasi. Kue apa masalahmu? Kok sampahmu yang dikirim kok masih banyak? Oh ternyata mesinnya sering rusak Pak, ininya bel konveyernya rusak, kita nggak bisa milah dan lain sebagainya. Paling permasalahannya seperti itu. Terus ya ada yang sudah ada magotnya, ada yang belum. Makanya itu tergantung dari visi masing-masing ketua KSM. Kalau mereka punya visi yang maju, jadi budidaya magot itu bisa menjadikan miliarder. Ya, iya, dari budidaya maggot itu bisa miliarder, kayak begitu, ya. Ya kalau sehari misalnya 1 ton kalikan 6.000 berapa? Sudah 6 juta sehari. Kalau sebulan 180 juta. Kalau setahun sudah 1,2 miliar kan. Padahal makannya apa? Sampah. Oh. Cuma sampah, tidak ada dikasih yang lain. Gitu. Dari mengelola sampah bisa menjadi miliarder. Nah, kayak begitu. Di Dema sebenarnya adalah hanya kayak begitu, ya. Nanti bubur sampahnya dari KSM itu sangat berlimpah. Ya. Jadi sebetulnya tidak perlu ada timbunan ini bubur maggot yang ini. Ini kan bubur maggot yang sisa. Sehingga kita bikin untuk menjadi kompos. Jadi ini sistem open windrow, ya. Jadi komposnya ditimbun, disemprot karo BK atau E4, terus ditutup. Nanti setelah 1 bulan dia diayak udah jadi kompos, dijual udah laku. Ya, jadi Pak Paket ini uangnya udah luar biasa. Tinggal ngayaki kompos tok dari duit. Tidak ada pembeli-pembelinya juga berarti. Lu pembelinya di LH, itu tadi insentif dari pemerintah daerah kepada KSM yang mau mengolah sampahnya. Ya, mau berapa ton kita beli. Oh, gitu, ya. Nah, begitu, Mas. Baik Pak, saya lanjutkan. Berarti dengan adanya TPST, PDU, sistem hanggar ini, keberadaan TPA itu masih penting nggak Pak? Masih relevan nggak untuk di akhir-akhir ini? Pak Bupati berpesan kepada saya, lupakan TPA. Jadi Banyumas sudah lupakan untuk melupakan TPA. Ya, karena sistem pengelolaan sampah sudah berbasis hanggar, berbasis masyarakat. Semua permasalahan sampah bisa diselesaikan di tingkat hanggar maupun oleh masyarakat. Tinggal kita dorong di
di hulunya, masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah mau memilah, sampah yang keluar dari rumah itu sudah terpilah. Di sini tinggal lenggang kangkung saja, tinggal dipilih. Ini organik langsung masuk di mesin pencacah organik, jadi kompos. Yang anorganiknya tinggal dipilih. Oh ini kertas, masuk kertas sana. Oh ini plastik, botol, jenis botol. Ini plastik kresek, oh ini plastik yang ada aluminium foilnya. Selesai. Jadi sudah tidak perlu lagi TPA gitu, ya. Itu cita-citanya gitu ya, ya. Baik, sebagai penutup Pak, Kabupaten Banyumas khususnya ini pernah diidam-idamkan, pernah diagung-agungkan untuk di tahun depan, di tahun 2002 ini akan dicanangkan menjadi Kabupaten Banyumas menuju zero waste. Menurut Bapak itu apakah bisa, Pak? Ya, okay. Jadi ini memang yang diperintahkan oleh Pak Bupati kepada Dinas Lingkungan Hidup bahwa di 2022 Banyumas harus zero waste. Lupakan TPA tadi, ya. Zero waste itu artinya apa? Antara hulu sama hilir udah balan. Ya. Oke, jadi balannya gini. Sampah yang bisa harus diproses di hilir, kami punya TPA BLE kan. TPA BLE itu hampir sama dengan ini, tapi pirolisisnya itu 3. Kapasitasnya 6 kubik setiap jam. Ya. Sehingga residu yang saat ini dibuang ke Cunil itu sudah tidak ada. Itu 22 dump truck. Kita punya kemampuan di TPA BLE sama yang di KSM ini pirolisis yang ada di Hanggar itu ada 3. Tahun ini kita beli 3. Sehingga nanti total pirolisis kita ada 9. 9 ditambah 3 berarti ada 12 kubik setiap jam. Kalau itu kita laksanakan, kita operasionalkan selama 10 kubik, berarti 120. Kalau kita operasionalkan 3 shift atau 24 jam, berarti tinggal dikalikan 12 dikalikan dengan misalnya 20 saja. Berarti sudah 240 sampah yang harus diproses habis. Artinya, kalau semua sampah bisa terproses habis, itu artinya sudah zero waste, sudah tidak ada sampah yang harus dibuang. Kayak begitu. Nah, kami harus bisa mewujudkan itu, ya, dengan catatan teman-teman yang ada di KSM ini sampahnya harus terpilah secara maksimal, secara optimal, gitu. Makanya seperti KSM Kedung Randu ini selalu ditantang oleh Pak Bupati, kamu tidak membuang ke Cunil kapan bisamu, gitu, ya. Kalau semuanya sudah diselesaikan di sini, ya. Ya, jadi residunya sudah bisa dibakar, middle-nya sudah bisa dikurangi, sudah tidak ada yang dibuang ke Cunil, yang TPA sementara. TPA sementara Cunil itu akan kita tutup di tahun ini. Artinya kalau itu sudah kita tutup, berarti sudah zero waste yang ada di Kabupaten Banyumas. Secara sistem, itu sudah on the track sesuai dengan, cita-cita yang ingin kita wujudkan untuk zero waste, kayak gitu. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya, tidak ada perubahan, tidak ada aral yang melintang sehingga Banyumas bisa mewujudkan zero waste. Kalau enggak di pertengahan tahun ini berarti di akhir tahun 2022 sudah zero waste, kayak begitu. Semoga bisa terlaksana gitu Pak terkait Kabupaten Banyumas menuju zero waste. Ya, amin, amin. Tentunya ini membutuhkan dukungan dari seluruh elemen, seluruh stakeholder, ya. Seluruh masyarakat yang ada di Banyumas. Kuncinya adalah memilah sampah. Jadi nek warga sudah mau memilah sampah di rumah tangga, insya Allah urusan sampah bisa kita selesaikan dan Banyumas sudah bisa mewujudkan adanya zero waste. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya telah berkenan untuk mengisi di acara talkshow Genbi Go to DLH dengan tema pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Semoga masyarakat yang menonton video ini, mari kita harus lebih teliti dan lebih bisa lagi dalam memilah sampah yang ada di rumah tangga kita masing-masing. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.